Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halifa Indah Saputri dengan NIM 19622046 dari kelas akuntansi pagi 2. Di sini saya membuat sebuah video untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Lembaga Bank dan Non-Bank dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Oktavani Nasution SEMM. Baiklah, langsung aja saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bank lainnya. Yang pertama yaitu lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari tiga macam. Yang pertama yaitu bank sentral yang menjelaskan bahwa berperan utama untuk bertanggung jawab menjaga nilai mata uang agar tetap stabil. Dan yang kedua, bank umum. Bank umum berperan dalam melaksanakan kegiatan keuangan secara konvensional dengan menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Dan yang ketiga yaitu bank perkreditan rakyat, yaitu bank yang tidak menyediakan layanan falas dan simpanan giro. Selanjutnya yaitu lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya terdiri yang pertama yaitu pasar modal. Pasar modal adalah pasar tempat pertemuan dari pelakukan transaksi antara pencari dan penanam modal. Yang kedua, pasar uang. Pasar uang yaitu tempat pertemuan antara pembeli dana dan calon konsumen. Dan yang ketiga yaitu pegadaian. Pegadaian yaitu kegiatan yang menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu untuk memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan dan yang akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjiannya. Yang keempat yaitu koperasi. Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang usahanya menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada para anggotanya. Yang keempat yaitu sewa guna usaha atau leasing, yang merupakan bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Selanjutnya yaitu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yaitu suatu lembaga atau perusahaan yang memberikan jaminan pergantian atas risiko yang dihadapi seseorang, baik itu kematian ataupun hilangnya harta milik dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu anjak piutang. Anjak piutang adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian suatu perusahaan dengan pembayaran tertentu milik perusahaan lainnya. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2. Sebutkan dari kegiatan bank umum dan kegiatan bank perkreditan rakyat. Adapun kegiatan bank umum yang pertama yaitu menghimpun dana dari nasabah, dan yang kedua tempat penyimpanan dana dan barang berharga, ketiga memberikan layanan kredit, dan yang terakhir yaitu memindahkan dana nasabah. Kegiatan bank perkreditan rakyat antara lain, yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan. Yang kedua memberikan kredit. Yang ketiga menyediakan pembiayaan dan penempatan dana. Yang keempat menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau tabungan pada bank lain. Pertanyaan dari nomor 3 yaitu sebutkan menjelaskan sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank ada 3. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Maksudnya adalah modal yang berasal dari setoran para pemegang saham. Sumber dana dari bank itu sendiri contohnya yaitu seperti setoran modal pemegang saham, cadangan bank, dan laba bank yang belum dibagi. Yang kedua yaitu dana yang bersumber dari masyarakat luas. Maksudnya itu sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank yang mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Contoh sumber dananya yaitu simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Dan yang terakhir yaitu dana yang bersumber dari sumber atau lembaga lainnya. Maksudnya contoh dari sumber dananya yaitu kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank, pinjaman dari bank-bank luar negeri, dan surat berharga pasar uang. Soal yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dari pemberian kredit. Yang pertama yaitu karakter, merupakan sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Dan yang kedua yaitu capacity, adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Ketiga yaitu kapital, adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola dengan calon debitur. Keempat, condition, yaitu pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah.
Dan yang kelima yaitu kolateral. Kolateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun yang non-fisik. Dan soal yang terakhir yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis jasa bank. Jenis-jenis jasa bank ada 5, yaitu yang pertama clearing. Clearing merupakan jasa bank lainnya yang berupa penagihan warkat yang berasal dari dalam kota. Yang kedua yaitu inkaso. Inkaso merupakan penagihan warkat yang berasal dari luar kota ataupun luar negeri. Yang ketiga yaitu banknotes, merupakan jasa penukaran valuta asing. Yang keempat, bank garansi merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Yang kelima yaitu traveler's cheque. Traveler's cheque merupakan cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh turis atau wisatawan. Demikianlah video jawaban UTS mata kuliah lembaga bank dan non-bank. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.